fiksi yang berkaitan dengan asal muasalnya soto. Tapi sebelum itu, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi teks non fiksi yang akan kita pelajari nanti adalah, coba dibaca bersama. Iya, nah tujuan pembelajarannya setelah kita membaca teks non fiksi, kalian akan bisa mengelompokkan informasi fakta yang ada dalam teks non fiksi tersebut. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi kelompok dan kalian harus bisa menganalisis sebab dan akibat yang ada dalam teks tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membahas tentang teks non fiksi tersebut, kita akan melakukan ice breaking. Kita baca bersama-sama judulnya dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Soto ayam ada di soto ayam. Makanan soto. Oke, kita baca bergiliran. Mulai dari ini, kelompok ini. Siapa namanya? Oh, Sahira. Sahira akan membaca yang baik. Dengarkan ya. Indonesia memiliki berbagai macam makanan daerah, mulai dari kudapan manis hingga beragam makanan asin. Salah satu makanan khas Indonesia yang paling terkenal adalah soto. Soto itu sendiri memiliki berbagai variasi dan tergantung asal resepnya dari daerah mana. Oke, Iqbal. Mengapa bisa ada berbagai jenis soto di Indonesia? Setelah kita baca teksnya, tadi teman-teman suka soto apa katanya? Soto ayam, soto Medan. Oke, jadi sekarang coba ibu tanya ya dari teksnya, dijawab dari teksnya. Bagaimana dulu para pedagang Tionghoa menjajakan atau menjualkan caoju atau soto tersebut? Coba temukan jawabannya di teksnya. Menggunakan pikulan. Iya, menggunakan pikulan. Yang lain coba dilihat di mana tadi terdapat kata menggunakan pikulan di situ. Dulu para pedagang Tionghoa mempekerjakan wanita menjadi
Oke, sebelum perhatian di depan, sebelum kita mengerjakan LPD, kita melakukan stretching terlebih dahulu. Duduk saja di kursinya, duduk saja. Ikuti gerakannya ya.
Sekarang karena kalian sudah paham semua, pokoknya udah paham? Sudah, Bu. Oke, sekarang saya mau mengajarkan soal ini. Dikerjakan individu ini satu-satu ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang teks non fiksi. Maka minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kata penghubung. Nah, tugasnya di rumah karena kita tadi belajar tentang soto, tentang kuliner Indonesia, kalian coba tanya ke orang tua kalian. Biasanya di rumah itu masaknya makanan khas yang seperti apa?